Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketemu lagi kita ya Bu. Masya Allah. Kangen gak sih Bu? Sekali aja ya Bu. Oh, ya. Saya juga sangat senang sekali ketika menerima undangan untuk mengisi pengajian di sini. Apalagi tadi pas saya datang ke sini tuh saya ngeliatin betapa ibu-ibu yang sudah dianggap berusia lanjut tapi masih asik bergoyang. Masya Allah sekali itu. Tangannya digini-giniin, ya Allah. Lincah. Orang ingat umur katanya. Tuh ya. Lincah kalau udah gini-gini. Masya Allah. Tapi itu saya ikut merasakan kebahagiaannya loh Bu. Saya bahagia melihat perempuan-perempuan yang dianggap sebagian orang itu udah pada lemah, tapi giliran ada di arena senam, lincah. Itu kan keren. Istilahnya kalau di tempat umum kita nunjukin pribadi kita yang lain lemah, butuh bantuan, butuh dikasihani. Tapi kalau udah di arena senam, gitu ya. Yang menghalangi minggir. Masya Allah. Terus terang saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Terima kasih karena ibu-ibu juga mau menerima saya dan juga Ibu Wiwin di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah memberikan banyak keberkahan di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi itu saya udah keburu-buru dari rumah. Ya. Karena saya teringat yang kemarin, ya Allah kasihan saya udah datangnya telat, gitu ya, nunggunya lama. Ternyata itu tadi pakai acara drama Bu. Drama kami adalah kelewatan jalurnya. Bu Wiwi agak hang, jadi terus kayaknya balik lagi. Belum itu sebelumnya itu udah ada dramanya dulu. Lupa helm, balik lagi. Masya Allah, saya cuman ya Allah emang ya untuk menuju ke surga itu ya tidak mudah. Ada aja tantangannya tuh, ada aja tantangannya. Tapi justru disitulah Allah hendak melihat siapa yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kadang kita sudah keasikan pagi-pagi ngapain, pagi juga berangkat bekerja, bergerak, udah deh di rumah aja rebahan enak. Tapi itu nggak bisa untuk mereka yang selalu punya keinginan merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya, mereka akan merasa kok risih ya dengerin itu di sana ada musik, kemudian saya harus bergerak di rumah, daripada sendiri mending saya berangkat senam bersama. Udah gitu nanti ngaji coba. Saya tadi ngelihat jenengan semua bergerak di situ. Saya sempat nanya, Bu, di PCA kita ada nggak kayak gini nih? Saya PCA Bantul ya Bu. Saya sempat bertanya ada nggak ya program kayak gini di PCA Bantul. Ini keren banget ini, memberdayakan ibu-ibu lansia untuk mereka tetap menikmati hidupnya, tetap punya semangat untuk berkembang gitu. Apalagi kegiatannya habis senam makan ya. Kita ibu-ibu memang nggak bisa lepas dari itu. Ya, anak saya kan di PCNA. Dia pengajian. Terus saya tanya, gimana Mbak nanti pengajiannya itu konsumsi siapa yang siapin? Umi, konsumsi kami itu cuma air putih dan 1 roti. Hah? Masa sih? Emang kenapa Mi? Enak kayak ibu-ibu ya. Oh kalau ibu-ibu memang makmur kata dia. Nggak bisa cuma sebiji aja modelnya, harus beragam. Oh karena ibu-ibu memang sudah melewati hidup yang penuh ragamnya. Jadi harus diisi juga deh yang penuh ragam. Makanya apa-apa itu dimulai memang kamu dari PCNA. Besok kan kamu di PCA-nya. Di PCA barulah kamu bisa makmur nanti itu.
Karena kalau ngaji pasti pepak makanannya. Bener nggak Bu? Tapi kita ibu-ibu tujuannya bukan untuk makan. Kita mah cari ilmu. Nek ono panganan ya dimakan gitu. Nah, tidak ada ya diadakan. Nah, itulah ibu-ibu kerennya di situ. Ya, selalu ada solusi untuk setiap tantangan gitu loh. Sip banget ya. Jadi alhamdulillah kaitannya hari ini saya ingin menyampaikan tentang peranan ilmu dan iman dalam membentuk pola pikir. Ya, kemarin di bulan yang kemarin saya sudah menyampaikan tentang pentingnya menjadi lansia ya, yang memiliki positif mindset ya, atau punya pola pikir yang baik seperti itu. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang peranan ilmu dan iman dalam membentuk pola pikir. Pola pikir itu kalau dalam bahasa baratnya itu mindset. Jadi kalau panjenengan nanti denger ono anak muda kok ngomongin masalah mindset, nah minimal jenengan wis paham. Oh, kayak ini pola pikir. Wah, ngerti dari mana? Oh, ngaji. Aku yo rajin ngaji yang ngomong kuwi. Orang rajin ngaji itu pasti pinter. Udah gitu ternyata Bu, ada penelitian yang menyampaikan orang yang rajin ngaji minimal dalam sepekan itu 3 kali, itu dia punya kualitas hidupnya itu bisa meningkat sampai 30%, 90 apa 30%, 90 kayaknya 90% Bu. Pokoknya meningkat. Meningkat. Dia punya, karena apa? Ketenangan hatinya. Sehingga ketika mendapatkan tantangan dia selalu punya keyakinan ada Allah. Makanya tenang. Kenapa nek sekarang itu ya, kita mesti sering mendengar anak-anak muda nggak lama kemudian mati bunuh diri. Orang pinter Bu, orang pinter loncat, dokter loncat dari gedung tinggi mati. Stres. Nek kayak gitu karena apa? Karena di sininya kurang isinya. Di sini mungkin full, tapi di sini kurang. Sehingga nggak balance. Akhirnya apa? Mati muda. Maka bersyukurlah kita yang kalau PCA atau PRA kita ngadain pengajian, ya, jangan males. Nek males berarti usianya pendek nanti. Maka rajin ngaji itu insya Allah memperpanjang usia. Siapa yang mau umurnya panjang di sini? Tetap cantik, tetap solihah, ya kan? Kurang kompak berarti masih ada yang pengen cepet ini. Siapa yang pengen usianya berkah? Saya, padahal udah makan lemper loh tadi itu. Ayo Bu, tunjukkan semangat jenengan senam tadi. Siapa yang pengen usianya berkah? Nah, gitu, penuh semangat. Mau masuk surga itu jangan lemes. Masuk surga itu harus penuh antusias. Semangat. Siapa yang mau usianya berkah? Saya. Ya. Yang mau ngajak juga jadi lemes. Ya. Alhamdulillah. Jadi mari kita berkenalan dengan ilmu. Kenapa ini hari ini saya agak-agak bikinnya tuh sepertinya agak berat Bu, supaya panjenengan itu ilmunya itu benar-benar karena paham. Bukan karena tapi benar-benar jenengan tuh paham. Diam. Ya. Itu saking pahamnya jadi diam. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang ilmu dulu. Ilmu itu apa? Ilmu itu kalau dalam segi bahasa itu adalah lawan kata dari kata bodoh. Itu secara bahasa. Pengertian ilmu artinya bodoh. Itu lawan katanya. Jadi mereka yang tidak pernah ngaji artinya bodoh. Gampang ya Bu? Itu. Nek orang bodoh akalnya itu ada di sini.
Orang pintar akalnya ada di sini. Orang banyak bicara, makanya dibilang apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Karena otaknya ya di sini. Kakean ngomong tanpa isi. Gak punya malu arek nyeneni bojone, po arek nyeneni anaknya di depan umum pun luweh. Karena itu tadi, ya, ilmunya di sini. Apa akalnya di sini? Sing penting metu. Tapi orang yang punya ilmu, akalnya di sini. Mau ngapa-ngapain dia mikir dulu, pakai hatinya, ditimbang-timbang. Aku nek ngomongi kancaku koyo ngene iki kira-kira dia sakit hati enggak ya? Aku ki nek gosipin ustazahku ya kok aku nek iso dosa e. Ra sida. Ono sing arek kae lho ustazane lagi sakjane enggak boleh, kita enggak boleh ngomongi orang. Apa meneh itu guru sendiri. Ditimbang nang kene. Nek ra duwe ilmu, bener kaya ngono kae orangnya itu memang jan. Le ngisi iki jan. Itu. Maka mereka yang memiliki ilmu pasti orangnya pintar. Mereka yang rajin ngaji pasti pintar. Tahu dengan ilmunya itu karena tadi ilmu secara bahasa adalah lawan kata dari bodoh. Yang tidak mau dikatakan bodoh, rajin-rajinlah ngaji. Itu yang pertama, ada paham ya? Yang kedua, ilmu itu kalau secara istilah artinya adalah mencari tahu sampai ke hakikatnya. Mencari tahu sampai hakikatnya. Misalnya nih, tisu. Kita tidak hanya sekadar tahu itu tisu, tapi apa? Tisu itu asalnya dari mana? Proses pembuatannya seperti apa? Jadi benar-benar manfaatnya apa? Benar-benar kita tahu. Nek aku ki sembarangan wae pakai tisu dibuang sembarangan nanti akan mengakibatkan selokan mampet misalnya. Iya nek tahun ini belum, nanti 20 tahun yang akan datang penggunaan tisu yang tanpa terkendali bisa mengakibatkan bumi penuh dengan sampah itu. Jadi mereka yang punya ilmu berhati-hati dengan segala tingkah lakunya. Karena dia tahu sekali. Dia paham dengan manfaat-manfaat ataupun hal-hal yang terkait dengan segala sesuatu di muka bumi ini. Dia nggak akan sembarangan untuk ngomongi tentang tetangganya, untuk nyeneni suaminya karena telat ngasih duitnya. Karena punya ilmu. Kemudian yang terakhir adalah ilmu secara pengertiannya secara syar'i. Ya. Kalau yang secara syar'i, ilmu itu adalah yang sesuai dengan amal, ya. Baik itu amalan hatinya, amalan lisannya maupun anggota badannya. Jadi ilmu kalau secara syar'i adalah ilmu yang sesuai dengan amalan, baik itu amalan hati, amalan lisan maupun anggota badan. Itu ilmu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya yang disebut orang alim atau orang berilmu adalah orang yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Dari sini jenengan nek ngeliatin sekarang tuh banyak Bu orang berilmu, ya kan? Sekolahnya udah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S beng-beng apa di segala macam, ya. Itu banyak orang-orang yang punya gelar seperti itu. Terkadang kita sendiri jadi minder, ya Allah, apa gelarnya panjang sekali. Tapi ketika melihat sikapnya sangat berbeda jauh dengan ilmunya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak sesuai dengan sabda Nabi, maka itu ilmu yang tidak benar. Ilmunya nggak berkah sehingga tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih
baik. Nggak perlu kita jauh-jauh kemana-mana. Ibu tinggal buka televisi terus nonton deh berita-berita. Banyak itu di situ. Contoh-contoh orang yang tinggi kedudukan, tinggi jabatan, tinggi gelarnya, tapi kelakuannya kayak anak SD. Berantem saat musyawarah, berantem saat diskusi, saling maki-maki di depan umum. Nah, itu berarti orangnya tidak berilmu. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Oh, ada. Tunjuk Bu, tunjuk. Di TV, di TV banyak contoh-contohnya. Maka sekarang kita kalau ngeliatin orang ya, melihat seseorang itu jangan cepat gumun. Orang gumunan, ya. Wah, pinter banget orangnya tuh, pinter, gelarnya SH, SE, SSSSS. Sebagai muslim yang kita lihat adalah ilmunya sesuai enggak dengan amalnya. Amalnya sesuai enggak dengan ilmunya. Ya, jadi sekarang kita sudah punya tolak ukur untuk menyatakan oh dia ilmunya benar. Oh dia ilmunya sesuai. Oh dia memang benar-benar orang yang berilmu. Tidak hanya sekadar gelar. Gitu, ya. Jadi sampai di sini kita sudah bisa paham ya ilmu yang benar yang seperti apa, nggih? Yaitu yang sesuai dengan amalnya dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Nah, sekarang kita cari tahu apa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu ini. Betapa pentingnya ilmu ini sampai Allah itu berulang kali menyampaikan tentang ilmu. Salah satu di antaranya adalah di dalam Quran surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat 122. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Bayangkan Bu, untuk ke medan perang aja Allah itu larang semuanya pergi. Itu untuk perang loh, berjihad loh. Allah sendiri larang untuk pergi semua. Kenapa? Allah sampaikan mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, ya, alias tinggal aja bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Artinya apa? Saking pentingnya ilmu ini, Allah sampai nyuruh kalau ada peperangan yang mengharuskan kita berjihad, maka tidak semuanya pergi, harus ada yang tinggal untuk belajar. Jepang yang dulu dibom Hiroshima itu ya. Nah, Nagasaki dan Hiroshima itu yang pertama kali mereka lakukan untuk membangun negaranya lagi adalah dengan mencari para guru. Jadi guru-guru tuh dikumpulin. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah. Gak usah semuanya pergi perang. Ada yang tinggal belajar. Ya. Dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Artinya orang-orang yang belajar ini tadi punya kewajiban belajar, menuntut ilmu, ya, ilmu agama khususnya. Kemudian apa? Untuk menjadi pemberi peringatan
apabila para pasukan tadi udah kembali. Sama dengan yang dilakukan Jepang, ketika udah dibom habis semua, dicari guru-gurunya. Nah, guru-gurunya ini disuruh ngajar. Pentingnya ilmu, ya. Kemudian apa? Tujuannya apa? La'allahum yahdharun, agar mereka bisa menjaga dirinya. Pentingnya ilmu itu untuk bisa menjaga diri. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Ah, ini nih majelis nih ya. Duduknya nggak boleh dempet-dempetan, Bu. Harus berlapang-lapang. Nek ada yang datang terlambat, jangan terus maju ke depan, duduk di depan. Memisahkan dua orang yang sudah duduk duluan, itu adab. Mereka yang datang terlambat wajib duduknya di belakang. Itu makanya yang datang duluan menuhin soft di depan. Nah, keliru kita selama ini. Yang datang gak sih duduknya paling belakang, megah dekat dengan surga. Sekarang dibalik ya Bu, jenengan duduk di depan itu sama saja dengan jenengan itu mendekati surga. Apa meneh yang isi Raudatul Jannah, taman surga Bu. Jenengan dekat sama taman surga, masa ra gelem? Ya. Jadi dalam bermajelis itu pilihlah bagian depan. Biar apa? Malaikatnya nyatet yang depan dulu kan. Nanti yang belakang udah buru naik ke atas, nggak kebagian tulisan itu. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Mau hidupnya lapangan Bu? Nah, berlapang-lapanglah dalam bermajelis. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Ini kadang disuruh, ayo ibu-ibu silakan berdiri dulu. Muletnya lama. Ya. Oh, pinggangnya pegel ya. Harus penak duduk dikon ngadeg. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi mereka yang punya ilmu pasti Allah angkat derajatnya. Ya, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah tahu ya pentingnya ilmu. Kalau mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, maka wajib apa Bu? Wajib berilmu, wajib punya ilmu, wajib belajar. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nek ono kata wajib artinya kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Jenengan gak belajar itu dosa loh Bu. Jenengan dapat undangan pengajian kok ya ora teko, dosa loh Bu. Walah lah. Ternyata ngono toh. Loh Bu. Ora nyumbang ya dosa nek. Nek ora nyumbang lain cerita Bu. Ora ono keilmuannya. Ya, tapi mendatangi undangan ketika sudah diundang itu wajib ya. Ning nek nyumbangnya itu sing ora wajib. Mendatangi undangan wajib. Ning nyumbangnya itu ya apa meneh pakai dijatah, nah itu ora wajib. Kadang jadi nggak enak karena aduh lagi nggak ada duit, ora usah makat wae. Dosa malahan ya. Jadi ingat ibu-ibu ya. Nek jenengan ora belajar dikatakan bodoh, ya. Ora usah jengkel, ora usah marah, apa sok pinter. Pancen heeh, Kak. Lu memang iya toh. Sing ora punya ilmu ya berarti bodoh. Lawan kata ilmu kan bodoh. Ya ora sanesu nek dikandani stupid. Ora tahu ngaji makanya stupid you. Ya.
kewajiban. Yang kemarin-kemarin masih wegah-wegahan arek mangkat ngaji, mulai sekarang ganti pola pikirnya itu. Enggak, saya enggak mau dikatain bodoh, saya tidak mau berdosa, maka saya harus berangkat ngaji. Siap ibu-ibu? Siap. Alhamdulillah sudah semakin semangat. Semangat ibu-ibu? Semangat. Semangat. Leslah. Nah, itu ilmu, Bu, ya. Sekarang berbicara tentang iman. Ya. Bicara tentang iman, apakah iman itu? Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 71. Di situ Allah berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah kita akan memohon pada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita?" Ya, apakah kita akan meminta pertolongan pada sesuatu yang gak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat pada kita? Kemudian, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang kufur dan sesat setelah Allah memberi petunjuk kepada kita? Kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan. Sedangkan dia mempunyai kawan-kawan yang selalu mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutilah kami." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Kita diperintahkan agar berserah diri kepada Rabb semesta alam. Ini ilmu tauhid, ibu-ibu. Ya, ayat ini ilmu tauhid. Bagaimana kita ini ingin mau menyerahkan urusan hidup kita kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Umar bin Khattab dulunya itu dia nyembah roti, Bu. Itu adalah berhalanya dia, Tuhannya dia. Makanya dia kalau ketika dia udah masuk Islam tuh, kalau dia habis sholat, dia sholat ke kanan, dia salam ke kanan itu dia ketawa, salam kalau nggak keliru ya, ke kanan itu dia menangis, ke kirinya dia ketawa. Ke kanannya dia teringat anak perempuannya yang terpaksa dia kubur hidup-hidup karena malu. Itu sebelum dia masuk Islam. Ada salam ke kiri, dia ketawa karena apa? Ingat itu roti yang dia makan itu Tuhannya. Ya. Dia bikin berhala dari roti, setelah dia sembah kemudian dia makan. Nah, itu tuh ceritanya, ya. Jadi Allah itu sampai nanya kepada manusia, Muhammad ngomong tuh sama manusia tuh, apakah kalian hendak memberikan atau menyerahkan kehidupan kalian kepada yang seperti itu? Padahal Allah sudah memberi petunjuk. Padahal ada yang sudah ngajak ngaji, mengajak kepada jalan yang lurus. Kenapa kamu masih mau ngasih yang kayak gitu juga? Artinya masih mau berbuat syirik. Ya, ini iman nih. Nah, orang sudah benar-benar imannya, maka dia tidak akan lagi mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Udahlah dia punya iman, tapi masih jalan-jalan sowan ke kuburan minta untuk berkah. Nah, ini nih, ya. Ini yang perlu kita luruskan. Udahlah dia beriman, tapi masih pergi ke Parangtritis ngelarungi apa tuh namanya? Sajen. Supaya apa? Nyi Roro Kidul orang marah. Itu. Ini yang Allah tanya, ngopo kok kowe takut banget dengan kayak gitu sampai-sampai kamu menyerahkan kehidupanmu untuk mereka. Padahal ya, sesungguhnya petunjuk Allah, sesungguhnya hidayah Allah itu adalah petunjuk yang benar. Dan kita disuruh berserah diri. Berserah diri itu Islam, Bu. Jadi salah satu pengertian dari Islam itu aslama yuslimu Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri atas semua perintah ataupun larangan Allah. Nek Allah udah perintah jilbab, yo wes jilbab.
Oh, ning kan aku masih ini enggak, wes pakai. Nek udah diperintah sholat ya sholat. Ning aku nek duro rada sibuk ya, engko nek tak ini aja tak sisa nang asar wae. Wis nek berserah diri ora ono alasan. Enggak dicari-cari lagi alasan yang lain. Udah perintahnya apa itu yang dikerjain. Tapi bisa nggak misalnya itu kalau jilbabnya nggak usah yang panjang-panjang tapi yang pendek aja yang bisa dilingkar. Nggak ada ceritanya. Ya. Jadi seperti itu ibu-ibu. Iman ya, sekali lagi iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Bisa dipahami nggih? Alhamdulillah, inilah pentingnya rajin ngaji. Jadi kalau sudah dikasih ilmu ki langsung dong. Sekarang kita cari tahu dulu iman itu apa. Jadi kalau secara bahasa iman itu artinya membenarkan atau tasdik. Iman itu asal kata dari amana yu'minu imaman, yang artinya percaya. Jadi urusannya ada di dalam hati. Ya, urusannya ada di dalam hati. Tadi yang Nabi bilang ya, ilmu itu yang sesuai dengan amalan ya, baik itu amalan hati, amalan lisan maupun anggota badan. Nah, jadi kaitannya ada ya ibu-ibu ya, bahwa dalam berilmu itu penting banget yang namanya iman. Itu yang membedakan dia dengan orang kafir ya. Oh, Abu Jahal itu kata siapa bodoh? Enggak, dia tuh pinter, tapi saking pinternya akhirnya dia tidak menerima Nabi, nggak mau mempercayai Nabi, dia nggak tasdik Nabi itu. Dia nggak iman kepada Nabi, maka dia jadi maksudnya kafir, dan Nabi memberikan julukan Abu Jahal karena saking pinternya dia, tapi dia nggak mau terima Islam, makanya disebut sebagai bapak kebodohan. Abu itu kalau dalam bahasa Arab artinya bapak. Nah, ibu ummu. Ya, umi itu adalah ibuku. Nah, gitu ya. Nah, kemudian iman secara istilah berarti mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Sama ya Bu, dengan ilmu tadi ya Bu. Ini nek orang yang punya ilmu dan iman, insya Allah sama semua. Nah, secara istilah, iman itu adalah keyakinan yang bulat. Itu tadi ilmu tauhid tadi ya, diikrarkan oleh lidah dan diamalkan dengan perbuatan. Aku beriman kepada Allah, betul, udah dengan lisan. Ya, tapi perbuatannya jauh dari ajaran agama, maka itu bukan iman. Paham ya? Oh, dia bilangnya dia beriman kok, dia udah ngomong dia iman, dia Islam. Ning ora tahu sholat, ora tahu nang masjid, ora tahu pengajian. Ya bisa jadi pertanyaan, iki iman bener apa ora? Ya ora. Batas orang iman itu cuma di sholat kok. Batas tipisnya itu cuma di sholat. Ya. Jadi nek ngaku Islam tapi ora sholat, artinya bukan orang Islam itu tuh. Rukun Islam yang pertama apa Bu? Leh. Saya baru ngomong sholat langsung jadi yang pertama sholat. Rukun Islam yang pertama syahadat. Nek mau jadi orang Islam maka syahadat dulu. Kalau sudah syahadat baru sholat. Jadi itu rukunnya jadi orang Islam. Syahadat. Ibu-ibu perhatikan ya, pentingnya sholat itu kenapa dia jadi yang pertama. Tiang agama. Kenapa dikatakan sebagai tiang agama? Ini agamanya nih. Rukun Islam itu ada apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Orang Islam nggak melakukan haji, ya belum bisa haji, masih aman Bu. Ya, agamanya masih aman. Orang Islam belum bisa melakukan yang namanya sedekah atau zakat, masih aman Bu. Ya, agamanya masih ada. Orang Islam yang tidak melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan
tiang Tiang agama. Hancur agama seseorang ketika dia tidak sholat. Maka penting nggak Bu sholat? Penting ilmu nggak? Jadi tahu sekarang? Walah ternyata koyo ngono toh. Lah kemarin aku lupa sholat duhur. Hati-hati Ibu. Lupa suami boleh, lupa sholat jangan. Nggak bercanda ya. Ya ingat ya. Jadi yang namanya sholat itu jangan sampai tidak dilaksanakan. Ilmu ya Bu. Jadi kalau ngelihat keluarga ada yang nggak sholat, tarik Bu, suruh sholat. Kenapa? Karena memang sudah diperintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan juga keluarga. Lihat anak nggak sholat, tarik. Kalau perlu pukul kalau sudah melebihi usia 7 tahun. Tapi udah kumisan Ustaz. Ya sudah, jambak kumisnya. Mangkat tang masjid. Ya. Jadi tidak mudah Bu untuk bisa menjadi orang yang memiliki iman yang kuat dan juga ilmu yang benar. Sudah ada di lingkungan majelis, sampai di majelis apa Bu? Ada pengajiannya ngapain Bu? Ngobrol. Ngobrol dewek. Itu ya, tak kasih tahu kuncinya kenapa sekarang banyak orang itu dia berilmu, tapi ilmunya tidak bisa menjadikan dia sebagai manusia yang beriman. Satu di antaranya karena dia tidak menghargai majelis. Dia tidak menghargai guru. Maka ilmu yang dia dapatkan itu tidak berkah. Ketika tidak mendapatkan keberkahan dari Allah, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa untuk dunianya maupun akhirat. Datang di sini, duduk di sini cuma dapat capek. Snack, minimal kenyang lah ya. Jadi jangan sampai jenengan duduk di sini sia-sia Bu. Gak dapat apa-apa hanya gara-gara apa? Ngobrol. Ya wes lah, mau dia yang ngomong itu dimengerti atau tidak sih, penting berusaha melotot Bu. Usahakan tetap melotot, tetap menghadap ke depan. Ono sing arene jangan kosek. Tak lihat dulu itu guru. Itu loh. Ya, bisa dipahami ya Bu? Ya. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu ilmu, apa itu iman. Dan sekarang adalah apa kaitannya ilmu dan iman itu bagi pola pikir kita. Saya mau kasih satu ayat untuk panjenengan semua. Ya. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 90 sampai 91. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat ini Bu, nek jenengan paham artinya Bu, itu ketika dibacakan iso merinding Bu. Ya. Inna sesungguhnya fi di dalam khalqi penciptaan as-samawat langit wal ardi dan bumi waqtilafil dan perputaran al-laili malam wan nahari dan siang la ayatin betul-betul merupakan tanda liulil albab bagi orang-orang yang berfikir. Who is that?
Siapa mereka yang disebut sebagai ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, saat berdiri, wa qu'udan, saat dia lagi duduk, wa ala junubihim, ketika dia berbaring, ya, wa yatafakkaruna, dan dia berpikir, fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana, ya Rabbku, ya Rabb kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu ini, hadza batil, sia-sia. Nggak ada ceritanya Allah menciptakan apa yang ada di langit dan bumi ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina, dan jagalah kami azab benar, dari azab neraka. Ini fungsi ilmu dan iman untuk orang-orang seperti kita. Ketika dia sudah memiliki ilmu dan iman, maka dia akan membaca semua yang ada di alam semesta ini hanya untuk mengingat kebesaran Allah. Lagi duduk karo kancane yang di sebelah kok ngantuk-ngantuk. Oh Masya Allah ya, nek wis tuwa koyo ngene pancen alhamdulillah aku duduk dari tadi nggak ngantuk. Terima kasih ya Allah. Ingat Allah terusan. Ingat Allah. Ya kan? Alhamdulillah hari ini aku datang ikut senam, lanjut pengajian, jadi dapat ilmu. Terima kasih ya Allah. Lebih banyak kita rasa syukurnya. Ya. Ini pentingnya ilmu dan iman. Untuk apa? Selalu bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Dan barang siapa yang kufur, Allah akan tambah azabnya. Dan sungguh azab Allah itu sangat pedih. Mau dapat syukur atau kufur? Syukur. Syukur saya datang ke sini. Alhamdulillah, hari Sabtu saya tidak sia-sia. Itu Bu, disyukuri. Alhamdulillah, walaupun saya jalan dengan kaki sakit, walaupun jalan dengan encok, walaupun jalan dengan kepala sakit, ya kan? Agak kabur-kabur, aduh blereng banget kayaknya. Nih alhamdulillah aku ada di majelis ilmu. Itu yang harus selalu kita syukuri. Alhamdulillah usia lansiaku bisa aku isi dengan terus belajar. Bersyukur nggak Bu? Bersyukur. Banyak lansia lain yang udah terbaring di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kita bersyukur, ya. Maka ilmu dan iman itu adalah kunci surga. Ilmu yang benar akan memberikan kita pola pikir yang logis. Itu ilmu yang benar ya. Berpikirnya logis, kritis dan terarah. Ngomongnya juga terarah. Enggak. Tapi ngomong terarah. Kemudian dengan ilmu orang akan menghadapi tantangan dengan menggunakan solusi yang tepat. Bikin donat gampang Bu, donat. Nih nggak pakai ilmu ya nggak jadi. Nih karena punya ilmu maka dia bisa menyelesaikan kerjaan donat itu dengan cantik dan enak tentunya. Ya. Orang yang berilmu akan memiliki visi yang lebih luas. Walaupun lansia tapi punya ilmu, pasti punya harapan hidup lebih tinggi. Pokoknya saya harus jadi lansia yang sehat, saya harus jadi lansia yang bermanfaat, saya harus jadi lansia yang terus berkembang. Itu orang yang punya ilmu. Ya. Dia bisa melihat berbagai persoalan dengan sudut pandang yang luas. Nah, nggak punya ilmu, ya wes. Ibarat katak dalam tempurung. Mainnya ora jauh. Gitu. Ya. Kemudian tidak mudah terpengaruh dengan omongan orang. Nek dapat informasi, dapat gosip, yang dia lakukan adalah konfirmasi atau tabayun. Paham ya pentingnya ilmu ya? Jadi nanti kita udah beda
beda aja sikapnya. Udah nggak sama dengan yang lain ketika ada gosip. Apa iya? Oh ya Allah, aduh ya astagfirullah, aku ini kayo ngono kuwi bang. Enggak. Begitu punya ilmu, dapat informasi, itu dapat dari mana? Infonya suka ngendi? Leres nopo boten? Ojo-ojo. Jadi dia konfirmasi dulu, nggak langsung percaya. Nah, kemudian apalagi kalau iman yang benar ya akan membawa manusia kepada keyakinan yang kuat kepada Allah. Jadi hatinya nggak mudah goyah, nggak mudah stres, nggak mudah putus asa karena selalu ada pemikiran jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bu Ibu, udah capek apa belum Bu? Kita lanjut lagi nggak? Bentar lagi ya Bu? Nggak bosen toh Bu? Orang berilmu dan beriman memang kayak gitu Bu. Tetap kekeh walaupun ada angin hujan, tetap diem di situ dengerin. Ya. Nah, iman membuat hati tenang, hidupnya lebih bermakna dan bisa menjadi kondisi untuk memahami segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dengan penuh kebijaksanaan. Percaya bahwa apapun yang terjadi pada diriku itu semua adalah ketentuan Allah, takdir dari Allah. Aku pasrah. Pokoknya nek wis itu kehendak Allah, aku terima apapun itu. Tenang Bu. Ya kan? Hatinya jadi tenang. Oke? Lanjut. Nah, kalau sudah memiliki ilmu dan iman, ini saya kasih tahu pola pikir berdasarkan ilmu dan iman tadi. Untuk orang yang memiliki ilmu dan iman yang benar, dia akan memiliki yang namanya growth mindset. Ya Bu, growth mindset. Atau pola pikir yang berkembang. Grow. Wis yang penting iso ngomongnya aja. Tulisnya enggak bener ya ora apa-apa. Yang penting ngomongnya tok. Growth mindset. Mereka yang tidak memiliki ilmu dan iman, pola pikirnya adalah fixed mindset. Mau tahu bedanya Bu? Kita lihat sejarah Nabi. Ketika Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah sebagai nabi, ya, beliau menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, ada yang menolak. Ya. Ada yang nerima, ada yang nolak. Nah, antara yang menerima ini adalah mereka yang growth mindset. Sementara yang tidak menerima mereka adalah fixed mindset. Kalimat pamungkasnya adalah, lalu itu udah biasa dilakukan oleh nenek moyang kok. Masa kita mau ngerubah kebiasaan nenek moyang? Ya ora iso. Nanti kita durhaka terhadap nenek moyang kita. Nah iki fixed mindset. Ketika itu dihadapkan kepada ayat Allah, dia menolak ayat Allah hanya gara-gara kebiasaan nenek moyang. Wah, aku ora iso, aku udah biasa kayak gini kan biar kaya nenek. Fixed mindset. Saiki jenengan ora usah mau kowe iki nek dikandani ngeyel ora sabu. Ngeyel itu bahasa Jawa, kita pakai yang bahasa Inggris. Kowe iki fixed mindset. Nek ngene orang itu biar lebih berilmu gitu loh, Bu. Ya. Kowe iki fixed mindset tau enggak? Ngomong kowe iki gara-gara orang ngaji yang ono kuwi ora ngerti apa itu fixed mindset. Wah, jangan salah. Si Mbak 65 tahun, 70 tahun yang ngomongin fixed mindset iso geger anak muda. Fixed mindset, kowe iki nek dikandani ora gelem ngerubah dirimu, kowe iki fixed mindset tau enggak? Mereka yang mendapatkan disampaikan kebenaran ayat-ayat Allah dan mereka menerima itu meskipun harus merubah dirinya, maka itulah growth mindset. Contoh paling utama adalah perempuan-perempuan Madinah, perempuan-perempuan Ansar. Ketika turun ayat hijab, ya, ayat hijab turun, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, yaitu para suami-suami,
ayat hijab. Mereka pulang ngasih tahu ke bini-bininya di rumah. Apa yang mereka lakukan? Langsung tutup kepala. Ada yang dekat jendela, kordennya langsung pakai korden. Ada yang dekat tempat tidur, ada spraynya langsung pakai spray. Orang yang punya ilmu dan iman, ketika turun perintah Allah nggak ada nanti. Orang cerita tapi nenek moyangku orang tutup kepala, enggak. Langsung. Karena itu sudah perintah Allah. Paham nggak ibu-ibu sampai sini? Paham ya? Pentingnya kita punya ilmu dan iman agar memiliki growth mindset. Ingat, growth mindset. Nek putune dikandani ora gelem denger kan? Oh, kowe iki nang. Kowe ngerti apa ora nek kowe iki memiliki fixed mindset. Apa kuwi Mbak? Duduk kene tak kandani fixed mindset. Bagaimana ibu-ibu? Terasa sebagai lansia yang berkualitas gak Bu? Mereka yang punya growth mindset jelas akan menjadi manusia yang berkualitas Bu. Orang ngerti ngomong Inggris karena punya growth mindset, dia belajar. Orang ngerti untuk ikut senam karena dia punya growth mindset, dia ikut senam. Itu orang yang growth mindset, selalu punya keinginan merubah dirinya menjadi lebih baik. Selaras dengan hadis Nabi, orang yang beruntung adalah mereka yang punya kehidupan kemarin lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Orang yang punya growth mindset selalu akan bertumbuh. Tak kandani Bu, salah satu contohnya masih beliau juga tuh ya. Saya tuh ngadain kelas online, kelas edit gambar Bu. Nek orang yang punya fixed mind, kurang ngerti nih arek edit ngono kuwi. Bu Wiwi enggak, melu. Aku tak daftar ya. Tapi nanti HP ku ora apa-apa Bu, HP mati cari lagi yang baru. Wong suami mati aja bisa cari baru apa meneh HP. Ya kan? Oh ya. Orang yang fixed mindset itu gampang tersungging. Harus growth mindset gak ada sungging-sunggingan. Jadi ketika mereka memiliki fixed mindset, growth mindset, mereka tahu saya itu punya persoalan di bagian ini, saya nggak bisa ini. Growth mindset akan membuat dia mencari tahu solusi. Orang yang punya growth mindset, dia tidak fokus pada persoalannya, tapi mencari solusi. Itu bedanya. Maka mereka yang memiliki growth mindset nggak berlama-lama dalam berkeluh kesah. Ono tantangan, astagfirullah, ada ini aku punya persoalannya koyo ngene iki. Piye yo? Dia nggak berlarut-larut di situ. Langsung cari solusi. Itu ya ibu-ibu. Sampai di sini sudah paham ya? Ternyata mereka yang growth mindset, mereka yang selalu bertumbuh dalam kehidupannya adalah manusia-manusia yang memiliki iman dan ilmu yang benar. Yuk sama-sama kita semua memperbaiki diri kita, tidak lagi dengan mengandalkan ucapan lawang biasanya wis koyo ngene kok. Wong biyen-biyen kok koyo ngene. Nah, itu adalah fixed mindset. Apalagi sekarang kita sudah berada di zaman internet. Opo-opo mulai berubah. Nek biyen bawa undangan pakai kertas dikirim ke rumah-rumah ya ora. Saiki ora Bu. HP. Lu tinggal desain-desain di HP, kirim, jreng, semua dapat langsung. Dalam waktu bersamaan. Wes orang yang growth mindset, wes aku punya tantangan di dunia internet, tak cari tahu belajarnya gimana. Itu growth mindset. Wah, kurang ngerti ngopo kuwi internet. Wes aku tak ngene wae nak iki. Fix mindset. Ning bukan berarti untuk mereka yang memang udah gak bisa lihat huruf terus
fixed mindset enggak ya. Lihat muka anak aja udah blawur, apa menel lihat HP yang dibilang fixed mindset ya enggak ya. Mereka yang punya growth mindset, punya ilmu dan iman yang benar tidak mudah menjustis orang lah. Lebih sibuk dengan diri sendiri. Jadi aib orang dia tutupi, aib diri sendiri dia hitung biar lebih waspada. Demikian ibu-ibu, sudah terlalu lama saya bicara, ini sudah mulai batuk-batuk ya. Masih lama. Iya, dengan masih lama, saya sudah penuh dengan keringat ini ibu. Masya Allah ya, mudah-mudahan keringat kita yang ada di sini bersatu padu, besok di akhirat saling cari ya bu. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ibu-ibu? Kata ilmu tadi apa?